Ibunda Gaga Muhammad, Janariah, ditemani kuasa hukum anaknya, Fahmi Bahmid, mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kedatangan keduanya untuk menyerahkan memori banding atas vonis 4,5 tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa Gaga Muhammad. Dalam memori banding yang diajukan oleh Fahmi Bahmid berisi 8 poin. Salah satu poin yang dibacakan ialah adanya penyimpulan jika Gaga Muhammad tidak memberikan bantuan kepada mendiang Laura Anna semasa dalam perawatan. Sebelumnya, kabar tersebut menjadi perbincangan luas hingga muncul tudingan Gaga Muhammad lari dari tanggung jawab. Hari ini saya sudah menyerahkan memori banding ya. Jadi memori banding sudah saya serahkan dan ini tanda terimanya. Udah langsung ditandatanganin oleh kepanitraan ya, bahwa memori banding dari penasihat hukum Gaga Muhammad sudah diserahkan ke kepanitraan dan ini sudah saya sampaikan, dan ini ada tandanya bahwa memori banding sudah diterima secara resmi. Nah, persoalan apa yang ada di dalam memori banding yang setebal 44 halaman ini, saya hanya memberikan ilustrasinya. Jadi intisarinya itu ada 8 alasan yang diajukan untuk mengajukan banding. Yang pertama itu ada kekeliruan dalam menyimpulkan korban Laura Anna mengalami lumpuh pada tanggal 8 Desember 2019. Jadi di sini itu alasan yang pertama, bahwa terjadi kekeliruan seakan-akan Laura korban ini lumpuh pada tanggal 8 Desember. Padahal faktanya tidak seperti itu. Itu banding yang pertama. Yang kedua, terjadi kekeliruan dalam melihat kelumpuhan sebagai akibat dari perbuatan Gaga Muhammad. Jadi Gaga Muhammad lalai. Iya, menyebabkan kecelakaan, iya. Tapi menyebabkan kelumpuhan belum bisa terbukti di persidangan ini. Jadi itu salah satu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ada bukti-bukti yang tidak pernah disahkan di persidangan, tapi dijadikan dasar untuk mempertimbangkan, memutus dan menghukum Gaga Muhammad 4 tahun 6 bulan. Terkait dengan adanya pidana 4 tahun 6 bulan itu tidak sesuai dengan fakta dan jauh dari rasa kebenaran dan keadilan. Sedangkan alasan banding yang kelima, karena Gaga Muhammad dihukum berat karena dia membela diri. Padahal apa yang disampaikan itu adalah fakta-fakta di persidangan. Sedangkan di KUHP itu adalah hak seseorang untuk membela diri. Jadi ada beberapa, kalau seseorang membela diri menjadikan alasan untuk dihukum berat, saya pikir tidak perlu lagi ada proses persidangan. Alasan yang keenam, jadi menyimpulkan bahwa Gaga itu tidak pernah memberi bantuan. Padahal ada 1 tahun menghabiskan waktunya untuk menjaga korban. Sedangkan alasan yang ketujuh, menyamakan antara kelalaian dan kesengajaan. Kecelakaan itu kelalaian, sedangkan kesengajaan itu dicampur adukan di dalam pemahaman ini. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Gaga itu adalah sebuah tindak pidana yang membuat kesengajaan seseorang. Yang kedelapan, tidak bisa memahami tentang pemahaman musibah, bahwa kecelakaan itu musibah. Tidak ada satupun manusia yang ingin mengalami kecelakaan. Jadi ada 8 poin intisari daripada kami mengajukan banding. Jadi 8 poin itu sudah saya sampaikan, kami susun, ada 44 halaman dan itu saya tidak akan uraikan karena itu menjadi materi di persidangan, tapi intisarinya sudah saya dapatkan. Jadi Bang, seperti itu. Bang, tadi sebutkan tanggal 8 ya Bang? Ya. Poin pertama tadi ya, tanggal 8 itu? 8 itu kecelakaan. Tapi setelah itu bukan menjadi perbuatan Gaga. Apa yang terjadi 8 dan seterusnya itu bukan menjadi
tanggung jawab daripada Gaga. Silakan Anda bisa menilai sendiri. Tanggal 8 dan seterusnya, dan ada operasi dan seterusnya. Itu semuanya ada di uraian di sini yang akan menjadi materi yang kami sampaikan di pengadilan tinggi. Bang, prosesnya berapa lama, Bang? Kalau proses banding itu tergantung dari pengadilan tinggi ya. Jadi bagaimana, karena prosesnya dari pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri Jakarta Timur nanti akan menyampaikan ini kepada jaksa. Nanti jaksa akan menanggapi, dan setelah itu ada yang namanya memeriksa berkas perkara, dan setelah itu dikirim ke pengadilan tinggi. Saat disinggung mengenai kedatangannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Ibunda Gaga Muhammad, Janariah, mengatakan pengajuan memori banding tidak lain agar Gaga mendapatkan keadilan, setidaknya pengurangan masa hukuman. Tidak itu saja, Janariah juga menjawab tudingan yang mengatakan Gaga Muhammad tidak memberikan bantuan kepada Laura Anna saat masih dalam perawatan rumah sakit. Bahkan Janariah memperlihatkan bukti transfer dan biaya pengobatan yang dikirim ke ibunda mendiang Laura Anna. Kalau pengajuan bandingnya ya lancar aja, lancar seperti apa yang tadi dijelaskan tadi sama ini lawyer kami yang itu lancar. Berarti hingga kini merasa belum dapat keadilan atau untuk Gaga ya, Tante? Oh iya, belum. Kalau sudah mendapatkan keadilan kan nggak mungkin kita ngajukan ini banding. Harapannya seperti apa sih Tante dengan diajukan banding ini, Tante? Paling tidak mendapatkan keadilan lah buat Gaga, kan dia juga masih terlalu muda, masih bisa untuk menempuh pendidikan, jadi dia harus mendapatkan keadilan. Dia hukumannya dikurangi lah. Tante, tapi menurut bapaknya Laura, dia nggak setuju dengan banding ini karena menurutnya Gaga harus dihukum seberat-beratnya, Tante. Nggak punya hak melarang seseorang Ya. untuk banding, titik. Anda kapan terakhir ketemu Gaga, Tante? Terakhir 1 minggu yang lalu. Minggu yang lalu. Kondisinya seperti apa? Alhamdulillah baik, Sehat? sehat. Tante, pembenaran aja, apakah pernah Gaga sendiri memberikan bantuan ketika Laura masih dalam proses Nah ini ibunya yang tahu. Iya, Silakan. penyembuhan itu. Kalau persoalan dibilang dari segi bantuan ya, pada saat di rumah sakit Mayapada, orang tua ibunya Laura menyampaikan ke Gaga, "Gak, gimana ini kita harus bayar rumah sakit." Lalu Gaga bilang, kalau saya sendiri, keluarga saya sendiri belum bisa membantu Tante, tapi saya akan bantu mencarikan jalan, ya kan? Saya akan bantu mencarikan jalan untuk bagaimana caranya. Akhirnya dia coba komunikasikan dengan teman-temannya. Dia dapat bantuan kalau nggak salah hari itu kurang lebih 180 dan 40 juta lebih itu langsung ke Mayapada. 140 sekian, saya kurang nominalnya, saya nggak tahu pasti, itu langsung ke orang tuanya, rekening ibunya Laura almarhum. Mungkin iya. Coba tanya kepada ibunya. Nah itu kan beda tuh ya. Nah, kecuali dua-duanya ngomong. Tapi kalau coba satu, ayahnya coba tanya sama ibunya. Ya. Biar clear lah. Jadi kalau dua orang dua-duanya bertanya tidak terima, nah itu baru cross check ke dia. Tapi kalau satu orang yang bilang saya tidak terima, ya silakan tanya sama ibunya. Karena sebetulnya transfer kemana? Di transfer ke ibunya ini ada buktinya, mungkin saya buka aja. Buka buktinya. aja, buka. Biar nggak ada biar mereka akor lagi lah, nggak saling satu nyalakan kemana Saya larinya. harus buka ya. Gaga sendiri sudah memberikan buktinya ke saya bahwa itu 40 sekian itu masuk langsung ke rumah sakit Mayapada, dan sisanya itu langsung ke rekening ibunya. 140 juta ya Tante? Iya. Dan Masuk masalah ke ibunya ya? yang harus dipahami pada saat itu bukan masuk di rekening Gaga ya, bukan masuk di rekening Gaga untuk dikumpulin, tapi yang ngumpul namanya Aan Story. Itu disimpan di ininya, di rekeningnya Aan Story, dan beliau yang mengirim ke Mayapada sama langsung ke orang tuanya Laura. Ansor itu kerabatnya Laura atau kerabat Gaga, Tante? Kalau itu saya tidak terlalu paham ya siapa itu. Boleh cek media aja, Tante. Ini ya,
kamera tante mungkin. Maaf tante ya. Isinya apa itu? Boleh diterangin kan Tante? Coba di. Ini kalau ini yang ngirim ini dari Kita Bisa ya. Kalau gaung pencairan dana Anda berhasil dicarikan ke rekening dengan detail berikut: rekening 45 juta itu langsung ke Nirmala Kencana Mayapada. Ini langsung ke Mayapada ya. 45 juta tante. Ya, ya. Itu yang kita bisa dong. Tahan dulu tante. Tahan tante, sebentar Nggak tante apa-apa ya. di foto aja. Biar meluruskan. Jangan tante. gerak-gerak tante. Ya. Terus yang 100 kemana lagi? Lalu yang Belum, Tante. berikutnya ini mungkin bisa langsung aja itu langsung ke rekening ke ininya ibunya. Sementara itu, Fahmi Bahmit selaku kuasa hukum Gaga Muhammad merasa kecewa atas hukuman yang dijatuhkan kepada kliennya. Menurutnya, dalam proses di pengadilan terdapat bukti jika Gaga Muhammad telah memberikan bantuan kepada Laura Anna selama 1 tahun. Terlepas dari hukuman yang diterima Gaga, di media sosial muncul petisi yang menolak banding yang diajukan kepada Gaga Muhammad. Lantas, seperti apa Ibunda Gaga menanggapi petisi tersebut? Yang jelas yang diatur itu adalah seseorang yang lalai dihukum maksimal 5 tahun. Itu saja. Jadi tidak ada terus harus tanggung jawab seperti apa, itu nggak diatur. Yang diatur kalau orang lalai karena kecelakaan dihukum maksimal 5 tahun. Yang lain-lain tidak diatur. Nah, persoalan tanggung jawab itu jatuhnya itikat baik di dalam alasan yang meringankan. Biasanya itu menjadi alasan yang meringankan. Nah, ini menjadi persoalan di pengadilan ini pada saat seseorang umur 19 tahun, hampir 20 tahun, dihabiskan waktunya 1 tahun untuk merawat seseorang, tapi dinafikan begitu saja oleh pengadilan. Itulah yang menjadi alasan kami mengajukan banding di dalam perkara ini. Jadi, Anda bertanya tentang pertanggungjawaban perdata, tidak ada diatur di dalam pasal ini, di dalam perkara ini. Kalau mereka masih keberatan masalah tanggung jawab keperdataan, silakan menggugat ke pengadilan, kita hadapi. Petisi kalau memang itu bisa dengan petisi sampai bisa menggagalkan banding, berarti suatu saat di saat ada masalah kita nggak perlu ada pengadilan, tidak perlu ada sidang atau apapun itu, kita tinggal cari tanda tangan aja. Kalau memang itu bisa, ya. Kalau saya sarankan petisinya kan ditujukan kepada orang meninggal supaya merasakan keadilan. Sampai sekarang saya bingung bagaimana orang yang meninggal dunia bisa merasakan sesuatu. Mungkin saran saya petisinya itu ditujukan untuk kepentingan keluarga almarhum. Artinya kepentingan orang yang masih hidup, satu. Yang kedua, biar lebih afdol petisinya itu dibacakan di Tanjung Priuk. Biar mendengarkan orang yang meninggal dunia. Ya udah. Kalau bisa dibenarkan tidak rela keluarganya Laura yang masih mencari-cari apa? Saya orang kalau keberatan itu sah-sah saja. Kita nggak bisa ngelarang. Mungkin masih ada persoalan sakit ya, bukan sakit hati. Mungkin karena merasa bahwa akibat kecelakaan itu meninggal dunia anaknya atau saudaranya. Itu kita nggak bisa melarang orang yang keberatan. Ya. Punya hak untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Yang sampai saat ini saya atas nama keluarga Gaga dan Gaga memohon maaf kepada keluarga almarhum Laura dan saudara-saudaranya beserta ibu dan bapaknya. Itu saja yang saya sampaikan. Oke. Mohon maaf, mohon dimaafkan.